Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidanku, sahabat wanita. Sore, kembali lagi kita ke segmen kali ini masih Benar. seputar apa? Mitos. Kali ini kita akan bahas mitos seputar Masa nifas atau masa setelah melahirkan. Jadi sebelum kita mulai, Ya. wajib jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Oke, terus dukung channel kami ya. Jadi sebelum ini kita sudah sharing seperti biasa ke Instagram, ke media sosial kami, betul ya, di Betul. Facebook, di Instagram ataupun di status WhatsApp. Nah, ini kita sudah rangkum menjadi beberapa. Ada beberapa pertanyaan, bukan sih, mereka sebenarnya menyatakan mitos-mitos, mengatakan mitos-mitos yang ada di lingkungannya. Ini kebanyakan Betul. mitosnya di daerah Jawa. Kebanyakan daerah Jawa. Memang banyak sekali ya mitos daerah Jawa itu. Iya. Oke, langsung aja kita langsung ke mitos yang pertama, yaitu aku bacakan ya. Ini ada yang tanya, setelah melahirkan posisi kaki harus selalu rapat dan jalan secara perlahan agar bentuk tulangnya bagus, karena habis melahirkan itu tulang menjadi muda lagi. Bagaimana ini tanggapannya? Ya, ini memang mitos ya. Jadi ini adalah salah satu mitos yang sebenarnya tidak bagus untuk kesehatan ibu, apalagi setelah melahirkan. Jadi memang ada di sini, saya juga pernah menemui bahwa ibu hamil itu harus posisi kakinya itu dirapatkan, Betul banget. rapat, kemudian jalannya harus perlahan-lahan. Dan mereka mengatakan karena itu nanti tulangnya itu biar bagus, karena melahirkan itu nanti tulangnya kembali muda. Itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan proses melahirkan. Jadi tulang manusia itu memang ada dua, tulang keras dan tulang rawan. Proses melahirkannya pun bukan melibatkan yaitu tulang panggul sih, tulang panggul. Nah, kalau dikatakan tulang panggul itu kan memang tulang yang keras, bukan tulang rawan. Jadi tidak ada hubungannya, meskipun habis melahirkan ataupun tidak melahirkan, posisi tulang itu ya seperti itu dan tidak akan berubah menjadi muda lagi. Itu Tidak ada dampaknya ya. Benar. Dan kalau aktivitas kita dibatasi dengan kita harus jalan perlahan, kemudian kaki kita harus selalu rapat, itu kan namanya menghambat mobilisasi, menghambat pergerakan. Pergerakan dari ibu ya. Sedangkan habis melahirkan kan kita butuh gerak untuk apa? Untuk merelaksasikan, untuk otot-otot kita tuh biar tidak kaku dan untuk memperlancar peredaran darah. Jadi seperti itu. Itu mitos ya. Maksudnya jalan perlahan itu berarti Rapat. dempet. Jadi dia itu pakai namanya apa ya kalau di sini? Sayut jari. Jari Nah, ya, biasanya kalau itu dari jari. budaya Jawa itu ada namanya jari. Jadi dia rapat banget. Jalan pun harus perlahan, itu enggak bagus sih untuk kesehatan ibunya sendiri, karena ibu kan harus benar-benar mengembalikan lagi, harus ada staminanya lagi. Jadi dia harus banyak beraktivitas, harus melatih mobilisasi. Mobilisasi itu pergerakan, gerakan. Iya, gerakan. Meskipun lahir dengan operasi, ya harus melakukan mobilisasi. Karena banyak sekali manfaat mobilisasi sendiri ya. Kalau dari operasi kan dia ada jahitan. Nah, sedangkan jahitan itu kan butuh namanya proses penyembuhan. Kalau mobilisasinya tidak, dalam arti mobilisasinya dihambat, nanti kan peredaran darah tidak lancar. Benar, tidak lancar. Jadi luka itu sulit untuk sembuh, sulit untuk kering. Jadi cenderung dia basah. Kemudian dampak buruknya bisa sampai infeksi. Makanya berarti pernyataan mitos kali ini hoax ya. Jadi benar. Jangan kalau sesuai teori ilmu yang kita pelajari itu salah. Bukan salah, ya kurang tepat, salah lah ya. Oke, langsung pertanyaan yang kedua ya. Ini ada yang bertanya nih, setelah melahirkan harus pakai korset atau bengkung agar perutnya bisa kembali seperti sebelum hamil atau perutnya tidak melar. Oke, itu gimana? Jadi pemakaian korset ini, atau mungkin di daerah lain tuh nyebutnya staken atau gitu. bengkung. Oh ya, kalau Jawa bengkung. Sih itu atau gurita bisa? Gerita ya. Jadi sebenarnya kalau aku baca nih ya, pemakaian gurita, staken atau bengkung itu boleh-boleh aja, asalkan harus melakukan prosedur yang benar. Nah, bagaimana sih prosedur yang benar itu? Yaitu biasa dipakai 4 sampai 6 jam
atau sehari ya, sehari 4 sampai 6 jam, terus dipakai setelah mandi, biasanya seperti itu. Nah, Iya. pemakaiannya itu tidak boleh terlalu ketat. Jadi tidak boleh terlalu erat biar ibu itu bisa bernafas lega sama dia itu merasa nyaman seperti itu. Nah, kalau agar Agar perutnya kembali. bisa kembali lagi seperti semula lah. Ini kan berkaitan dengan tinggi fundus uteri atau eh, setelah melahirkan Rahim, kan tinggi pasti rahim. tinggi rahim itu akan kembali normal lah. Kapan sih normalnya itu biasanya itu 6 minggu atau sekitar 42 hari itu sudah kembali normal. Jadi jangan khawatir kalau misal tinggi fundus uteri itu tidak akan kembali lagi normal seperti sebelum hamil. Padahal teorinya dan buktinya itu menyatakan bahwa tinggi fundus rahim atau tinggi rahim itu akan kembali normal sendiri. Jadi fisiologis atau normalnya kembali sendiri setelah waktu 6 minggu itu. Ya. Begitu sih. Jadi harus dikaji lagi penggunaannya itu sesuai prosedur yang benar enggak dan apakah memberikan dampak yang buruk terhadap kondisi ibu sendiri. Seperti itu Sebenarnya ya. ada sih pengaruhnya lagi, biasanya itu dia kakinya bengkak. Mm-mm. Kalau pemakaian ini terlalu erat, itu nanti dia menghambat peredaran darah sehingga cenderung kakinya itu bengkak. Nah, itu kan juga nggak baik bagi kesehatan ibu. Pokoknya yang berdampak jelek atau berdampak buruk bagi kesehatan ibu itu janganlah ya, jangan dipakai gitu. Karena Sebenarnya kasihan iya, kan nanti ibu itu. perut melar ya, ini berdasarkan pengalaman Iya. kan. Saya memang sudah pernah melahirkan dan sudah pernah memakai korset juga. Ada rasa nyaman kalau kita memakai korset. Itu ada rasa nyaman bener. Perbedaannya terasa banget. Jadi kalau kita pakai korset itu perut itu memang terasa agak lebih erat. Kemudian dia tidak terasa seperti menggantung. Kalau kita tidak pakai korset itu rasanya tuh perut kita tuh kayak mau turun gitu. Itu memang benar karena kan habis melar ya. Kemudian kita kan butuh proses namanya mengembalikan perut itu lagi. Makanya korset, stagen atau bengkung ini bermanfaat banget. Dan dia selain membuat kita nyaman, kita juga membantu namanya proses ini ya. Apa namanya? Proses pengembalian Iya, dari pengembalian uh, tinggi tinggi rahim. rahim. Nah, jadi seperti itu. Itu ada membantunya. Tetapi tidak boleh dipakai sering-sering. Misalnya sehari Iya, full nggak pakai gitu, boleh nggak sama boleh. Nah, ruwapet gitu nggak nggak boleh. boleh. Jadi Diusahakan jangan. pokoknya jangan Heeh, rapat-rapat seperti itu. Nggak apa-apa sih ya. betul. Sebenarnya ini berarti Heeh, antara mitos ya, mitos sih kalau disebabkan kalau nanti heeh. perutnya tidak melar itu sebenarnya mitos. Semuanya pasti melar tapi akan tetap Iya, kembali tapi kok. Bukan tetap berarti terus kembali tidak bengkungan nanti perutnya tetap melar. tetap Enggak besar sih. juga, tetap akan Toh kembali. makainya juga nggak terlalu ketat kan, jadi Mm-mm. nggak masalah. Pokoknya selama ibu nyaman dan tidak berdampak buruk bagi kesehatan ibu sendiri. Iya, Oke. itu nggak apa-apa. Oke, lanjut. Jadi Pertanyaan ke tiga. ketiga ya? Ya, ketiga ini ada yang tanya ibu dan bayi sebelum 36 hari tidak boleh keluar rumah agar tidak sawanan. Iya ya. Iya, ini Kebanyakan orang mungkin Jawa ya. iya, kalau orang Jawa itu ada namanya sawanan. Kalau Sawan. sawanan itu dia ketempelan. Jadi ketempelan Ketempelan apa? Oh, makhluk makhluk-makhluk makhluk halus seperti astral. itu. Jadi ini sebenarnya menyangkut hal yang mistis ya. Oh iya. Jadi untuk hal yang seperti mistis ini teorinya tuh memang tidak ada. Jadi ini Mm. adalah kalau berdasarkan dari teori medis itu tidak ada hubungannya. Jadi ini mitos. Mitos Jadi ya. kalau misalnya ibu hamil setelah melahirkan, kemudian bayinya habis dilahirkan juga ya nggak apa-apa kalau kita mau beraktivitas di luar. Misalnya nih salah satu contohnya tuh mau imunisasi ya kan. Lah, itu Itu kan kita tuh harus benar-benar keluar heeh. kan. Namun kita harus tetap hati-hati apalagi sekarang masa pandemi ya. Masa pandemi itu banyak sekali virus, bakteri. Jadi sebenarnya ada bagusnya juga sih mitos ini karena bisa menghindari bayi ini terpapar banyak virus ataupun bakteri. Tetapi kalau kita memang harus benar dalam kondisi harus keluar rumah dalam arti untuk tujuan imunisasi ya, bukan berarti untuk ke Iya. mall atau jalan-jalan atau Pokoknya kemana. yang urgent lah ya. Iya, itu nggak Heeh. apa-apa kok. Selama kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya, memakai Betul, betul, masker. betul. Kalau bayinya, kita kan nggak mungkin dipakaikan masker ya. Paling pakailah face shield kan sekarang ada yang bayi kan. Iya, Oh iya, dipakai heeh, bisa bisa. face shield. Itu sih. Iya itu sih sebenarnya itu Sudah mitos. cukup ya. Sudah cukup. Oke. Sebelum 36 hari itu berarti 1 bulan Satu lebih. bulan lebih. Sedangkan
kita tahu kan kalau sebelum 1 bulan tuh harus Imunisasi imunisasi. yaitu BCG BCG gitu. itu umurnya harus kurang dari sebulan. Ya nggak Itu apa-apa sih wajib. kalau misalnya bidannya mau ke rumah pasiennya, Ya, tapi betul. kalau pasiennya banyak kan kita harus ke bidannya Ha-ha. sendiri seperti itu. Di desa-desa kayak gitu masih ya. Iya, jadi nggak apa-apa kok tetap keluar nggak apa-apa. Untuk mitos yang selanjutnya ya, ini tidak boleh tidur pagi, nanti darah kotornya bisa naik. Ya, naik kemana ya? Maksudnya ini, saya pernah dengar sih ini dari pasien sendiri itu darah kotornya itu naik ke wajah, jadi nanti Terus wajahnya efeknya ke wajah, ha-ha. akan berjerawat, timbul Oh. flek, mata panas. Tapi apakah itu sudah apa ya? Sudah ada buktinya gitu? Saya Sebenarnya masih enggak. belum ini sih. Ha-ha. Ya, ini sebenarnya juga mitos kan, nanti akan dibahas. Oke. Jadi sebenarnya tidak boleh tidur pagi itu salah banget ya. Ini tuh termasuk kebutuhan ibu nifas. Jadi ibu setelah melahirkan Kebutuhan istirahat. termasuk di kebutuhan istirahat seperti tidur siang, tidur malam, kapanpun lah ya tidur. Apalagi kita tahu kan setelah melahirkan lu pasti ibunya capek. Pasti Padahal begadang. ada Ada dan yang begadang. harus menyusui lah itu yang Benar. membuat ibu nifas atau ibu setelah melahirkan itu seringnya begadang sehingga kebutuhan istirahatnya itu berkurang. Kurang. Nah, ini juga menurut penelitian bahwa memang ada gangguan pola tidur pada masa nifas itu sekitar 2 sampai mohon maaf. Jadi sekitar 1 sampai 3 hari itu lebih parah. Jadi apabila ibu ini pengen tidur pagi ya silahkan. Jadi kayak nyuri-nyuri waktu gitu untuk istirahat karena itu penting, kondisi ibu juga, psikologis ibu juga gitu. Jadi nggak boleh stres ya kan. Kita tahu sendiri kalau ya ibu menyusui sambil ngurusi anak tuh pasti Capek. pasti Berdasarkan capek pengalaman banget. saya, ya memang pasti semua ibu merasakan. Kita harus happy ya. Apalagi biasanya setelah melahirkan kalau dia punya jahitan tuh pasti nyeri. Ya, Nah, pasti ada keterbatasannya di situ sih. kebutuhan istirahatnya sangat diperlukan, sama capek. Kalau darah kotor tuh gimana sih, Mas? Darah kotor itu maksudnya darah yang keluar setelah melahirkan ya. Ya, benar. Sebenarnya itu pasti tidak ada darah kotor, darah Iya, besi. itu Memang darah masa nifas itu memang mengeluarkan darah. Nah, darah ini kalau di bukan berarti istilah darah medis- itu kotor kan? bukan. Istilah medis itu namanya lokia. Jadi ini Lokia. memang jadi ini memang keluar setelah melahirkan, tapi dia awalnya memang banyak. Terus nanti dia akan berkurang sendiri sampai setelah masa nifas selesai itu akan habis. Jadi maksudnya tidak Akan bersih sendiri. akan bersih sendiri. Jadi istilah darah kotor itu nggak ada ya, teman-teman. Nggak bisa naik ke atasnya. Nggak Oke. bisa. Jadi Nggak memang ada efeknya ya. darah itu nggak ada namanya aliran darah balik itu, maksudnya dari atas ke bawah gitu nggak ada. Jadi memang kalau darah haid itu ini kan termasuk darah menstruasi Iya, ya darah sebenarnya dia ya, harus, tapi darah nifas kan, darah setelah melahirkan itu maksudnya masa nifas. Jadi ini memang tetap keluar meskipun kita posisi seperti apa itu ya akan tetap keluar. Nggak mungkin kalau kita misalnya kita tidur. Ini sebenarnya ada hubungannya sama mitos. Kalau mitos bahwa ibu habis nifas itu harus tidurnya itu pakai bantal yang tinggi, jadi posisinya setengah duduk itu ada. Itu juga sama sih pengaruhnya. Nanti darah kotornya bisa naik. Itu enggak. Itu cuma mitos, enggak ada hubungannya. Oke, itu saja mitos Ya. beberapa mitos yang kita rangkum dan ini itu masih part 1 atau part 2. Masih ada kelanjutannya. Bagian 1. Nanti kita akan bahas lagi mitos-mitos lain yang belum terjawab. Jawab. Mungkin ada tambahan mitos atau yang mau ditanyakan, bisa jawab. Kita bisa kirim ke email kami ya. Insya Allah nanti akan kita bahas di depan. Mungkin ada yang di daerah lain ya. Itu di daerah di luar Jawa itu. Dan Ya. baik, kita bertemu lagi di segmen berikutnya. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. itu Sahabat wanita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.